Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di pelajaran PPKN pertemuan kedua di bab kelima ya. Yang kemarin sudah membahas tentang apa? Sumpah Pemuda ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk pemimpin doa, Oji, pimpin doa Oji. Duduk siap. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran sebelumnya Bapak cek dulu kerapihan kalian. Yang bajunya di luar tolong masukkan ke dalam celana. Untuk perempuan yang rambutnya keluar tolong rapikan. Sudah? Bapak saja. Dede Desra, Epi, dulu. Muhammad Haji. Untuk pertemuan kedua semuanya hadir ya. Yang pertemuan pertama teman kita Muhammad Haji sudah sembuh, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Nah, apa yang kita bahas pertemuan sebelumnya? Tentang Sumpah Pemuda. Apa itu yang kemarin yang dibahas? Apa saja yang dibahas Sumpah Pemuda itu? Apa? Kongres Pemuda Indonesia. Nanti angkat tangan ya, Pak. Baru ngomong biar kelihatan ya. Kongres pertama apa saja? Tanggal berapa kongres pertama dilaksanakannya? 30 April sampai 2 Mei tahun tahun 1926. Nah, terus itu menghasilkan apa saja itu? Silakan angkat tangan yang bisa. Kayaknya, silakan ya. Kongres yang pertama. Apa? Oke, yang pertama hasilnya cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Terus yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya penggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. nah semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menjadikan organisasinya itu menjadi satu ya, menjadi organisasi nasional, gitu ya. Kemudian apalagi yang dibahas selain Kongres Pemuda yang ke-1? Kongres Pemuda yang kedua. Apa saja? Kapan Kongres Pemuda yang kedua? Coba jelaskan. Angkat tangan dulu. Siapa itu? Oh, Sinta. Tanggal 27 sampai 28 Oktober ya, tahun 1928, betul ya. Terus apa lagi? Di dalamnya ada proses apa lagi? Menghasilkan semua pemuda yaitu para pemuda menyatakan diri bahwa satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Oke, hasilnya katanya Sumpah Pemuda ya, di mana mengikrarkan mereka satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Apa itu? Indonesia. Kita ulangi. Minggu kemarin kita membahas tentang semuanya tentang apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Apa saja yang dibahas? Proses Kongres Pemuda ke-1 dan kedua. Kongres Pemuda ke-1 dilaksanakan pada tanggal sampai 2 Mei 1926 ya. Kemudian menghasilkan apa? Baca semuanya. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Oke, yang keras. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Oke, yang keras. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Oke. Pada kongres kedua
Alhamdulillah kalian sudah masih ingat dan memahami tentang terkait proses perumusan Sumpah Pemuda ya, dari Kongres ke-1 dan Kongres ke-2 ya, itu. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang arti perjuangan pemuda Indonesia dalam memerdekakan Indonesia. Baik, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan semangat belajar kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda ya. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Kita berdiri ya. Kita berdiri. Semuanya berdiri ya. Berdiri. Untuk meningkatkan semangat belajar kita. Tepuk Sumpah Pemuda. Sumpah darah. Bangsa. Satu. Indonesia. Ya, sama. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi sudah bisa meningkatkan semangat belajar kita ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian berdiskusi, kalian itu pertama dapat menjalankan perilaku orang yang beriman, kemudian berperilaku menghargai martabat manusia, kemudian menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda dan mensimulasikan peran tokoh Sumpah Pemuda. Itu tujuan dari kegiatan belajar ini. Adapun jika kalian benar-benar mengikuti pelajaran ini, kalian akan mendapatkan manfaat apa? Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari dapat melaksanakan kehidupan dengan penuh semangat seperti semangat perjuangan para pemuda pada masa 1928 ya, dimana kalian memiliki semangat rela berkorban, semangat persatuan, kemudian semangat gotong royong, semangat kekeluargaan dan sebagainya itu ya. Itu yang akan kalian rasakan ketika masuk ke dalam masyarakat kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya Bapak akan bentuk kelompok diskusinya ya. Untuk kelompok diskusi Bapak hitung. Jadi dibagi dua kelompok, kalian berhitung 1 sampai 2, nanti angka 1 berkumpul dengan kelompok 1, angka 2 berkumpul dengan kelompok 2. Oke, Bapak hitung dari sana ya. Hitung 1. 1. 1. 2. 1. Nah, silakan untuk angka 1 kelompok ikut di kelompok 1, untuk angka
2 ya. Nanti kelompok 1 silakan ke sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Oke, silakan bentuk meja, tetap jaga jarak ya untuk menghindari COVID-19. Bentuk kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada lembar kerja untuk membuat pertanyaan ya. Baik, tadi sudah diketik kelompok 1. Siapa saja kelompok 1? Muhammad Oji. Kemudian siapa? Siti Nurafifa. Kemudian Yuli Maftuha, Nia, Muhammad Suwandi, Epi. Kelompok 2 Siti Nurfadila, Cinta Bella, Dede Desa, Ubay, Siti Nur Aida, dan Rohimah ya. Oke, itu kelompok kalian ya. Baik, di situ ada lembar pertanyaan yang akan kalian buat. Silakan kalian buat. Kemudian sebelum kita nonton video dulu ya. Sebelum kita ke kegiatan diskusi, marilah kita perhatikan video yang akan ditayangkan di depan. Silakan perhatikan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa satu, bangsa Indonesia. Buat rangkuman apa yang ingin kalian ketahui dari apa dari materi Indonesia, apa yang ingin kalian tanyakan. Silakan buat kalau pertanyaan silakan buat di lembar kerja pertanyaan Oktober. Segenap bangsa Indonesia memperingati hari yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana Hari Sumpah Pemuda yang baru saya bacakan tadi selalu diperdengarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentu semua orang tahu bahwa Hari Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober. Karena dulu Sumpah Pemuda itu ditetapkan pada saat Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tetapi apakah semua tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ada di balik Kongres Pemuda II yang kemudian menetapkan Sumpah Pemuda? Nah, berikut ini beberapa tokoh yang bisa kita katakan sebagai tokoh-tokoh utama di balik adanya Sumpah Pemuda itu. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Nah, tokoh kelahiran di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat tanggal 24 Agustus 1903 ini ya, selain dikenal sebagai aktivis perjuangan, dia juga dikenal sebagai seorang sastrawan atau budayawan. Nah, terkait Sumpah Pemuda ini ada yang menarik dari Muhammad Yamin. Pada awalnya dia tidak setuju dengan gagasan fusi organisasi kepemudaan karena menurutnya masing-masing organisasi kepemudaan itu punya karakteristik sendiri-sendiri sehingga tidak bisa difusi. Tetapi dia punya semangat yang sama, semangat yang tinggi untuk adanya persatuan seluruh pemuda Indonesia. Dan ternyata Muhammad Yaminlah yang merupakan perumus dari Sumpah Pemuda yang kita kenal seperti sekarang ini, yang tadi awal saya bacakan. Jadi peran Muhammad Yamin itu luar biasa. Kemudian tokoh yang kedua adalah Sugondo Joyo Puspito, tokoh yang lahir di Tuban, Jawa Timur ini tahun 1905 tepatnya ya, adalah seorang aktivis pemuda yang kemudian menjadi ketua Kongres Pemuda kedua, yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Jadi sebenarnya ketua kongresnya ya. Nah, teks Sumpah Pemuda yang dibuat Muhammad Yamin tadi itu diserahkan kepada Sugondo, dan kemudian dibacakan dan kemudian disepakati oleh semua
peserta atau semua yang hadir. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Sunayo Sastrowardoyo. Ini kelahiran Madiun, Jawa Timur tahun 1902, berarti lebih tua lagi. Nah, kalau Sunayo ini dikenal sebagai seorang pengacara, tetapi pengacara yang pro terhadap aktivis kemerdekaan. Karena itu dia hadir di Kongres Pemuda kedua dan dia banyak berpidato atau banyak berbicara tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Ini perannya juga begitu besar ya. Kemudian yang berikutnya adalah WR atau W.G. Rudolf Supratman. Nah, kalau mendengar nama ini, biasanya yang terbersit di benak kita biasanya langsung kepada lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan kita. Memang benar karena W.R. Supratman inilah pencipta lagu tersebut. Dan lagu Indonesia Raya memang diperkenalkan pada saat Kongres Pemuda kedua tersebut. Diperkenalkan dan kemudian selanjutnya seperti yang kita tahu disepakati atau ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia sampai hari ini. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Djoko Marshaid. Nah, Djoko Marshaid ini adalah aktivis organisasi kepemudaan di Jawa atau yang dikenal dengan Jong Java. Nah, ini merupakan perwakilan atau representasi dari Jong Java tersebut. Dan pada saat Kongres kedua dia bertindak sebagai wakil ketua Kongres. Jadi perannya juga cukup besar ya sebagai wakil ketua dari yang tadi Sugondo sebagai ketuanya ya. Kemudian tokoh berikutnya adalah Amir Syaifuddin. Amir Syaifuddin adalah orang Medan, orang Batak ya. Dan dia memang merupakan aktivis kepemudaan dan merupakan representasi dari Jawa Batak. Nah, apa perannya dari Amir Syaifuddin pada saat Kongres tersebut? Dia bertindak sebagai bendahara. Ya, tentu saja bendahara juga merupakan posisi yang penting dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Kemudian tokoh berikutnya adalah Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah, kalau Sarmidi ini dikenal sebagai seorang intelektual, ya, pakar pendidikan. Dan pada saat Kongres Pemuda kedua itu dia berpidato atau berbicara tentang pendidikan. Nah, salah satu gagasannya adalah bahwa seorang anak itu harus diberikan pendidikan kebangsaan karena itu sangat penting. Dari sejak dini sudah diberikan pendidikan kebangsaan sehingga rasa nasionalismenya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, saat itu bagi Sarmidi pendidikan juga harus seimbang antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Ini satu gagasan yang saya kira sangat bagus ya. Kemudian tokoh berikutnya adalah Si Kong Leong. Nah, kalau Si Kong Leong ini tidak berperan langsung dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan Kongres Pemuda, tetapi satu hal yang tidak bisa diabaikan bahwa Si Kong Leong ini merupakan pemilik pemondokan yang dijadikan tempat untuk acara Kongres Pemuda 2 tersebut. Jadi perannya juga tidak dapat diabaikan ya, karena tanpa ada pemondokan, tanpa ada tempat, ya sulit akan terjadi Kongres Pemuda kedua. Dan pemondokan yang tadinya digunakan untuk Kongres Pemuda kedua itu kemudian dijadikan Museum Sumpah Pemuda ya. Nah, teman-teman, inilah beberapa tokoh di balik suksesnya acara Kongres Pemuda 2 yang berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang begitu menggetarkan, yang begitu menginspirasi, memberikan semangat, menggelorakan semangat kepada setiap orang atau setiap warga Indonesia. Bahkan sampai hari ini setiap kali kita mendengar Sumpah Pemuda langsung jiwa kita bergerak. Jadi luar biasa tokoh-tokoh yang berperan dalam Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Itu tayangan video tentang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ya, terutama pada Kongres Pemuda yang kedua. Nah, dari tayangan video tersebut
kalian ingin ketahui terkait video atau pembelajaran yang akan dilaksanakan sekarang ini. Coba ada yang mau bertanya, silakan. Ya, siapa? Dulu ya. Perjuangan Sumpah Pemuda ada 2 kali Kongres Pemuda, itu kenapa dilaksanakan sebagai 2 kali? Kata dulu bertanya, Kongres Pemuda itu ada 2 kali. Terus kenapa sih harus 2 kali? Silakan sebelum Bapak jawab, mungkin kalian ada yang bisa menjawabnya. Siapa? Bapak Dila. Silakan Bapak Dila, yang keras suaranya Bapak Dila. Kongres Pemuda dilaksanakan sebanyak 2 kali karena pada Kongres ke-1 belum ditemukan kesepakatan antar peserta Kongres sehingga dilanjutkan dengan Kongres kedua, dan pada Kongres kedua didapat kesepakatan yaitu Sumpah Pemuda. Jadi kata Bapak Dila dulu, kenapa Sumpah Pemuda dilaksanakan Kongres 2 kali? Karena Kongres yang pertama belum memiliki kesepakatan yang bulat, ya, masih ada perdebatan, walaupun ada kesepakatan yang sementara, ya, yaitu tadi itu hasilnya Kongres Pemuda 1 bahwa menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan bagi kewajiban memerdekakan Indonesia adalah kewajiban para pemuda, ya. Kemudian seluruh organisasi harus menjadi satu. Nah itu ya, sudah terjawab ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Abi, apa Bi? Apa yang dimaksud dengan perjuangan para pemuda Indonesia? Apa yang dimaksud dengan perjuangan? Apa yang dimaksud dengan perjuangan para pemuda Indonesia? Apa sih yang dimaksud perjuangan katanya itu? Ya silakan kelompok temannya atau yang kelompok ini ada yang bisa menjawabnya. Roima, silakan Roima. Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Ya itu ya, betul kata Roima bahwa perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan dengan penuh pengorbanan, ya. Misalkan contoh kecilnya, kalian mau sekolah, pasti kalian melakukan sebuah perjuangan. Contohnya apa? Bangun pagi-pagi, mandi walaupun dingin, ya kan? Kemudian apa lagi? Makan walaupun malas gitu ya, supaya tidak sakit. Dan kesini dengan berjalan kaki, ya. Ada yang berjalan kaki? Ada ya. Nah itu sebuah perjuangan sehingga kalian mencapai ke sekolah, ya, menuju nyampe di sekolah ini. Itu sama saja perjuangan, ya. Atau kalian mau makan, kalian butuh perjuangan. Harus bangun dulu, harus nyari piringnya dulu, harus nyari nasinya dulu, dituangkan ke piring, nyari lauknya, tuangkan ke piring, baru kalian makan, kan? Itu suatu perjuangan. Itu contoh kecilnya, ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Angkat tangan, tanyakan. Siapa? Suwandi ya? Oke, Suwandi silakan Suwandi, tanya. Apa tujuan dilaksanakan Kongres Pemuda 2? Oke, apa sih tujuan dilaksanakan Kongres Pemuda 2? Ada yang bisa jawab? Oke, ada? Tidak? Jadi, kalau tidak ada, nah, jadi tujuan dari Kongres Pemuda kedua yaitu untuk melanjutkan Kongres Pemuda yang pertama yang belum memiliki kesepakatan yang bulat, ya. Tujuan dari Kongres Pemuda itu belum tercapai, akhirnya dilaksanakan lagi Kongres Pemuda yang kedua, ya, yang pada saat itu telah disepakati, yaitu menghasilkan Sumpah Pemuda, ya. Tuh, oke. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Dede, silakan Dede. Oh ya, kita sudah membahas tentang perjuangan para pemuda. Yang dimaksud pemuda itu apa
Nah, kita katanya kan akan membahas, kita sering membahas tentang Sumpah Pemuda. Tapi apa itu pemuda? Kata Dede tadi ya, nanya. Baik, di sini kelompok ini temennya ada yang bisa menjawab apa tidak? Kata Dede, apa yang dimaksud dengan pemuda? Silakan, ada yang bisa jawab? Oke, Oji, jawab Ji. Jadi pemuda adalah mereka yang berkeinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang berkobar. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pasal 1 dan 2 menyebutkan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Oke, sangat lengkap sekali ya. Oji sangat lengkap sekali dalam menjawabnya, baik secara pengertian maupun secara undang-undangnya. Secara pengertiannya, pemuda itu katanya orang yang memiliki semangat tinggi, kemudian cita-cita yang tinggi. Kemudian secara yuridisnya, undang-undang nomor berapa tadi, Oji? Undang-undang nomor berapa? 40 tahun 2009. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 pasal 1 katanya itu, bahwa menyatakan, memang benar pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemuda itu orang yang pada masa penting ya, di mana usianya 16 sampai 30 tahun. Terus menurut kalian selain jawaban Oci ada tidak? Pemuda itu apa sih pemuda? Pemuda orang yang pemuda adalah orang yang baik. Kemudian ada lagi, pemuda adalah orang yang bertanggung jawab. Boleh, apa juga? Pemuda adalah orang yang belum tua. Boleh, ya. Itu secara umumnya ya. Karena pada umumnya banyak yang dikatakan pemuda itu ya orang-orang yang tadi itu ya, orang yang belum tua ya, orang yang memiliki tanggung jawab gitu, itu pemuda. Oke, sudah jelas ya ya. Oke, ada lagi tidak yang bertanya? Oke, Sinta, mau nanya apa Sinta? Sekarang kita akan membahas materi mengenai perjuangan pemuda. Nah, yang perjuangan itu apa? Oh iya, kita akan membahas tentang perjuangan pemuda ya. Betul. Katanya apa sih yang dimaksud dengan perjuangan? Ada yang bisa jawab? Temannya di sini? Yang bisa jawab? Oh iya. Jiwa perjuangan yaitu jiwa yang didasari rasa nasionalisme yang tinggi sehingga para pemuda memiliki cita-cita dan tujuan. Oke, perjuangan tadi apa? Perjuangan yaitu Jiwa rela berkorban yang tinggi ya untuk mencapai sebuah tujuan ya, dimana jiwa perjuangan itu ya itu jiwa yang memiliki rasa ikhlas untuk berkorban ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dilakukan pelaksanaannya adalah proses perjuangan. Jangan ikut kata Roma ya, perjuangan. Ya, perjuangan. malah itu perjuangan ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah banyak bertanya ya. Bapak senang untuk kegiatan hari ini kalian sangat aktif sekali, dimana kalian itu sangat kritis ingin tahu ya dari setelah membaca dan melihat video tadi ya. Ulang tadi ya memang dilaksanakannya kongres pemuda itu sebanyak 2 kali tadi itu karena kongres pertama belum memiliki kesepakatan atau belum selesai ya, sehingga perhatikan sehingga dilaksanakan lagi proses kongres pemuda yang kedua ya. Kemudian itu pun tujuannya adalah untuk menyelesaikan kongres pemuda yang ke-1 itu. Kemudian apa tadi? Perjuangan itu suatu usaha untuk mencapai sesuatu ya. Dalam hal ini perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu untuk mencapai apa? Kemerdekaan
Indonesia. Nah, ini kalian berdiskusi, nanti kalian mencari materinya atau bahan diskusinya dari media apapun ya, baik buku paket atau internet atau media-media lain yang bisa menunjang diskusi kalian ya. Itu nanti kalian setelah berdiskusi kalian menyampaikan hasil diskusi kalian di depan sini ya. Kemudian dikomentari oleh kelompok yang lainnya. Misalkan kelompok 1 maju, nanti dikomentari oleh kelompok 2. Begitupun seterusnya, kelompok 2 maju dikomentari oleh kelompok 1. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Oke, untuk membakar semangat belajar lagi ya. Kayaknya kurang fokus nih. Kita tepuk Sumpah Pemuda lagi ya. Oke, tepuk Sumpah Pemuda. Bangsa satu Indonesia. Oke, kalau tidak mengucapkan Sumpah Pemuda nanti kalian buruk ya. Tepuk Sumpah Pemuda. Bangsa satu Indonesia. Menjadi semangat. Kalau kalian loyo, nanti belajarnya akan loyo ya. Kalian lihat di layar ini, diskusikanlah. Setelah menyaksikan tayangan video dan kalian bertanya jawab tadi ya, kalian secara berkelompok mengkaji bagaimana rasa nasionalisme pemuda pada masa 1928. Kemudian seberapa penting adanya Sumpah Pemuda bagi kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagaimana peran pemuda dalam memerdekakan negara Indonesia. Kemudian karakter seperti apa yang perlu dimiliki oleh pemuda masa sekarang untuk melanjutkan perjuangan pemuda pada masa tahun 1928. Kemudian siapa saja tokoh pemuda yang meninggal di usia muda serta penyebabnya ya. Karena pada perjuangan itu ada para tokoh-tokoh pemuda yang masih muda telah wafat gitu ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Ini ada lembar kerjanya. Nanti kerjakan di lembar kerja ya. Ini lembar kerjanya, silakan kalian kerjakan. Nanti hasil diskusinya kumpulkan kembali ya sebagai penilaian nilai sikap dan nilai spiritual kalian ya, nilai keterampilan. Nah, kalian selama diskusi akan Bapak nilai dari segi keaktifan kalian dalam berdiskusi, kemudian sikap kalian ketika berdiskusi, kemudian keterampilan kalian dalam menyusun hasil diskusi. Paham ya? Maka dari itu kalian jangan sampai tiduran, jangan sampai main HP yang membuka yang lain-lain. Tapi kalian coba untuk berdiskusi dengan baik ya, sehingga menghasilkan hasil diskusi yang baik dan berkualitas. Oke, paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham ya. Nah, silakan kalian membagi kelompok tugasnya. Misalkan bagian yang mencari, bagian yang mencatat, sehingga ada hasil diskusi. Jika tidak sesuai, maka kalian boleh memberikan pendapat kepada temannya. Ya, nanti buatlah kesimpulannya untuk ditampilkan di depan. Oke, itu ya. Silakan kerjakan. Kalian boleh menggunakan sumber-sumber yang bisa digunakan. Misalkan sumber belajar yang buku paket maupun media online atau media-media lain yang relevan. Diberi waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi. Ini nomor hiji.
Ada yang nyari buku. Nah kan, kalian kerjakan, ada yang tadi berbagi tugas ya, ada yang mencari, ada yang mencatat. Kemudian ada yang menyimpulkan ya. Nanti kalian saling bekerja sama.
Raden Intenan lagi. Ya mah loba berkali-kali yang melakukan perlawanan langsung namun dirinya gugur dalam perjuangan pada 5 Oktober. Bertindak. Bertiba buah lewat. Akan juga bandir ada RA Kartini. Oke, waktu sudah 10 menit. Kalian sudah selesai atau belum? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Sudah. Yang siap dipresentasikan? Sudah ya? Oke, kalau itu silakan 2 atau 3 orang siapkan untuk maju ke depan. Kelompok 2, begitupun kelompok 1 silakan 2 atau 3 orang untuk menyampaikan ke depan ya untuk presentasi. Ya, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Nah, karena minggu kemarin itu kelompok ini dulu ya, sekarang kelompok yang 1 dulu ya. Oke. Ya, silakan tentukan orangnya ya. Seperti biasa, pembukaan menyampaikan materi. Kalau ini bisa dibagi ya, ada berapa orang ini. Ya, untuk menyampaikan hasil diskusi kalian untuk kelompok 1 itu nomor 1 dan nomor 2 ya, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 nomor 3, 4 dan 5 nanti ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Baik, untuk kelompok 1 silakan temennya silakan perwakilan langsung maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Silakan. Ayo. Kelompok 2 perhatikan apa yang disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Kemudian kalau ada yang ingin ditambahkan silakan tambahkan. Karena khawatir ada yang berbeda dengan hasil diskusi kalian ya. Misalkan Pak seharusnya jawabannya itu nomor 1 harusnya seperti ini hasil menurut hasil diskusi kelompok kami misalnya begitu. Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari proyek kelompok kami. Bagaimana rasa nasionalisme pemuda pada masa 1928? Nasionalisme para pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah ditandai dengan kemunculannya sebuah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Andes Sutomo. Seberapa penting adanya Sumpah Pemuda bagi kemerdekaan Indonesia? Sumpah Pemuda menyumbang pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Bagaimana peran pemuda dalam kemerdekaan negara Indonesia? Pada zaman dahulu para pemuda sangat berperan karena mereka ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Hanya sebagian besar dari mereka yang bisa merasakan bangku pendidikan. Karakter seperti apa yang perlu dimiliki para pemuda pada masa kini agar dapat melanjutkan perjuangan pemuda masa 1928? Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari hasil diskusi tadi kelompok 1 sudah disampaikan. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan untuk kelompok 2 kepada kelompok 1. Silakan. Nah, siapa yang perlu tanya? Ada? Kita? Ayo. Lagu apa yang diputar pada akhir acara? Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Apa tadi? Lagu pertanyaannya katanya lagu apa yang diputar pada saat pemuda kedua ya? Lagu apa pada saat itu? Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Jadi memang benar yang diputar pada saat itu adalah lagu Indonesia Raya oleh R. Supratman ya dalam penutupan Kongres Pemuda kedua. Oke, ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Ya, silakan angkat tangan biar kelihatan. Oke. Ikhlas. Apa dukungan yang diberikan oleh lagu Indonesia Raya pada saat proklamasi kemerdekaan? Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan apa sih dukungan dari lagu tersebut? Membangun rasa semangat bangsa. Apa? Membangun rasa semangat bangsa. Membangun rasa semangat bangsa. Jadi ya memang benar ya, karena lagu Indonesia Raya itu membuat perjuangan menjadi lebih semangat lagi ya, sehingga lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan ya. Tuh, oke, ada lagi tidak yang ditanyakan untuk kelompok 2 atau dinyatakan? Tidak ada? Sudah cukup? Cukup? Kalau cukup silakan tutup dan kembali ke tempat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih. Kita tepuk tangan semuanya. Bagus ya. Nah, jadi dari penampilan kelompok 1 sudah sangat bagus jawabannya ya. Dimana bagaimana rasanya nasionalisme katanya itu dengan mereka mau berjuang, merela berkorban dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Ya, seberapa penting adanya Sumpah Pemuda? Nah, tadi jawaban dari kelompok 1 memang benar ya, bahwa Sumpah Pemuda saat itu sangat berperan penting, di mana tadinya organisasi yang bersifat kedaerahan menjadi organisasi bersifat nasional. Perjuangan yang bersifat daerah menjadi perjuangan yang bersifat nasional, sehingga mempermudah kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 kalian tampil ke depan dan menjelaskan hasil diskusi kalian. Silakan. Untuk kelompok 2 maju ke depan. Kita lagi. Oke, siap? Silakan buka, kemudian sampaikan apa yang telah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerjasama kami. Oke, silakan. Bagaimana
nasionalisme pemuda pada masa 1928. Nasionalisme para pemuda Indonesia pada tahun 1928 adalah ditandai dengan kemunculannya bagaimana peran pemuda dalam memerdekakan negara Indonesia. Ya. Nomor 3. pada saat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu peran pemuda adalah mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar tidak diperalat atau dipengaruhi oleh pihak Jepang dan sekutu dalam memproklaimasi Indonesia. Karakter seperti apa yang perlu dimiliki para pemuda pada masa kini agar dapat melanjutkan perjuangan pemuda masa 1928? Karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan kerja cerdas. Siapa saja tokoh pemuda yang meninggal di usia muda serta penyebabnya? Syukur. Marta Kristina Tiahabu. Wah. Ya. Berada di Inten. Betul. Sudah. Jadi sudah disampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya, yaitu tentang nomor 3, 4, dan 5. Silakan untuk kelompok 1 bertanya. Ya, silakan. Kalau mau bicara boleh coba. Ya, jelas. Sebutkan nama tokoh pendiri Sumpah Pemuda. Nah, tokoh-tokoh. Pendiri Sumpah Pemuda. Nah, tokoh-tokoh yang berjasa pada apa ya namanya? Ada dalam proses perumusan Sumpah Pemuda. Ya, silakan dijelaskan. Buka boleh. Ya. Itu ya. Jadi itu tokoh-tokoh yang ada pada saat proses perumusan Sumpah Pemuda. Ya, silakan ada lagi yang bertanyakan? Pertanyaannya. Apa tujuan dilaksanakan Kongres Pemuda II? Nah, apa sih tujuan dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua? Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Oke, itu hasil dari kelompok tujuan dari Kongres Pemuda yang berapa? Kedua ya. Apa ulangi yang keras? Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Oke, itu silakan. Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi kesempatan? Boleh? Perjuangan Sumpah Pemuda adalah ini. Wali ingat ini. Nomor 5. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perjuangan para pemuda Indonesia? Apa yang dimaksud perjuangan? Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Sudah? Ada yang masih ditanyakan lagi tidak? Tidak ada?
Tidak ada. Kalau gitu silakan cukupkan, kemudian tutup dan kembali ke tempat masing-masing. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bagus untuk kelompok 1 dan 2 hasilnya kalian luar biasa, sangat berkualitas sekali. Nanti hasil diskusi kalian dikumpulkan ya agar menjadi penilaian keterampilan ya, dimana di situ ada keterampilan menyusun laporan hasil diskusi ya. Hasil ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Kita mulai bermain peran ya untuk menjiwai karakter para pejuang dulu dahulu kala. Kita bermain peran sebentar. Kalian bermain peran untuk menjiwai karakter perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi para tokoh-tokoh pemuda itu kalian mempraktekannya. Oke? Paham ya? Siap ya? Oke, kalau gitu buat satu baris. Enggak, kayak gini aja, enggak apa-apa. Nanti nih teksnya sudah dibuatkan, kalian tinggal baca saja ya. Pertama, Bapak akan meminta untuk kelompok 2 terlebih dahulu membacakan teks ucapan-ucapan dari tokoh Kongres Pemuda ke-1. Satu orang satu. Nah, yang pertama yaitu nanti Sinta dulu ya. Dan Sinta, setelah Sinta ke Sekarukun itu siapa? Titi Nurfadilah, kemudian Rohimah, kemudian siapa lagi? Titi. Nanti kalian bergantian saja supaya bisa merasakan apa yang ada ya pada saat Kongres Pemuda 1. Oke, silakan kita mulai dari Sinta Bella sebagai Muhammad Tabrani ya. Kemudian Siti Nurfadilah sebagai Sekarukun. Kemudian Rohimah sebagai Jung Sumatera ya. Kemudian ada Titi Jong Batam. Kemudian dilanjutkan lagi Dede mengulang sebagai Muhammad Tabrani. Oke, nanti kalau sudah selesai ulang lagi ke sini ya. Ulang lagi ke sini ya. Oke, silakan praktekkan dari sekarang. Oke. Ceritanya kita sedang rapat ya. Kita sedang rapat. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Putri Indonesia yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda ke-1 saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhir pidato. Saya Muhammad Tabrani dari Jakarta berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres ini yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia kita merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. 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 Selamat sore semua. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani bahwa kita harus merdeka. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih para saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk persatuan dan kesatuan bersama kita. Harus membentuk badan sentral. Benar sekali itu. Dan kita itu harus punya lembaga yang dapat menampung segala aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dan federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung.
akan lebih bagus jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang maka akan jadi suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tepatnya kita belum menemukan kesepakatan kongres kali ini. Kita menemukan keputusan, hanya saja belum disepakati oleh yang lainnya. Baiklah, kalau seperti itu kita lanjutkan pada kongres kedua nanti. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 1 silakan kalian jiwai. Bayangkan kalian sedang melaksanakan sebuah rapat Kongres Pemuda 1, di mana di situ kalian berperan sebagai tokoh-tokoh pada saat Kongres Pemuda 1 ya. Suaranya yang lantang, yang seolah kalian sedang rapat. Jadi kalau ada yang harus keraskan merdeka, nanti jawab merdeka ya, gitu. Paham ya? Ya, silakan untuk Muhammad Tabrani dari Nya ya. Yang keras. Silakan mulai dari sekarang. Jangan ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia yang hadir di sini atas nama Panitia Kongres Pemuda ke-1, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah Indonesia, Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu pada jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato. Saya Muhammad Tabrani dari Jongjapa berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres ini yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia merdeka. Merdeka. Selamat sore semua. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani bahwa kita harus merdeka. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih para saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk persatuan dan kesatuan. Pertama, kita membentuk badan sentral. Benar sekali itu, kita harus punya lembaga yang dapat menampung segala aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan federasi di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika pemerintah pusat di pemerintah daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah, karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang maka akan jadi suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menemukan kesepakatan kongres kali ini. Kita menemukan keputusan, hanya saja belum disepakati oleh yang lainnya. Baiklah, kalau seperti itu kita lanjutkan pada kongres kedua nanti. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah menjiwai walaupun belum sempurna ya, karena mungkin kalian masih meraba-raba Muhammad Tabrani itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan mungkin selanjutnya kita akan bermain peran lagi, tapi kita akan memperbaiki. Kalian harus lebih menjiwai lagi ya. Nanti ada kongres kedua. Oke, sudah selesai. Ini sampai di sini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Untuk kegiatan terakhir, silakan buat kesimpulan. Kelompok 1 buat kesimpulan, kelompok 2 buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan ya dari kegiatan hari ini. Silakan untuk kelompok 2 dulu menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Untuk yang menyampaikan kesimpulan silakan berdiri. Silakan Nur Fadilah. Ya, Nur Fadilah itu. Ya, silakan Nur Fadilah. Kesimpulannya adalah menjadi nasionalis berarti mempersiapkan diri kita menghadapi perubahan yang cepat dalam era digital.
Ya, oke. Untuk kelompok 1 silakan buat kesimpulan, bacakan kesimpulan dari kegiatan ini. Silakan dulu. Ya, silakan dulu. Berdiri dulu. Kesimpulannya kita harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Sumpah Pemuda dan menghormati para pejuang Indonesia. Nah, itu. Oke, bagus ya. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah bagaimana menyikapi semangat perjuangan para pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalian harus mempraktikkan atau melaksanakan semangat perjuangan para pemuda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya apa? Semangat rela berkorban, kemudian semangat persatuan, kemudian semangat gotong royong, dan semangat-semangat yang positif lainnya. Itu ya. Oke, untuk kegiatan terakhir itu kalian mengerjakan LKPD. LKPD sudah dibuatkan, nanti LKPD-nya seperti ini. Nah, ini LKPD. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi, silakan kalian kerjakan LKPD. Bagaimana karakter pemuda pada tahun 1928, bagaimana karakter pemuda ketika ingin mempersatukan Indonesia, kemudian bagaimana nasionalisme pemuda, dan bagaimana pemuda pada masa ini ya. Itu silakan kalian kerjakan di lembar kerja yang dibagikan. Sebelumnya silakan kembalikan dulu ke semula, ya silakan kembali semula. Jadi baris dulu seperti semula lagi. Oke, pada kesempatan terakhir untuk pertemuan ini kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Nanti itu sebagai penilaian pengetahuan kalian ya. Kalau pengetahuan keterampilan dan sikap spiritual dan sosial tadi sudah dinilai pada saat kalian berdiskusi dan berpresentasi di sini menyampaikan hasil diskusinya, dan nanti Bapak lihat untuk keterampilannya hasil diskusinya ya. Jadi sekarang untuk penilaian pengetahuan kalian silakan kalian kerjakan dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kumpulkan ya. Satu orang dari belakang ke depan kumpulkan. Satu orang Oji kumpulkan, kemudian Nia kumpulkan, siapa? Ubay kumpulkan. Ya, ini akan digunakan sebagai nilai pengetahuan kalian selama pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus. Tapi tadi mudah ya soalnya ya? Mudah Pak. Mudah, alhamdulillah kalau mudah ya. Berarti kalian sudah sangat memahami kegiatan hasil dari pembelajaran kali ini. Oke, alhamdulillah acara pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pembelajaran secara daring ya. Silakan nanti kalian yang
yang tidak ada kuota, beli kuota sebanyak mungkin. Kemudian yang tidak punya HP untuk meminjam terlebih dahulu kepada temannya, saudaranya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Oke, siap ya? Nanti kita akan bermain peran lagi di pertemuan yang ketiga secara daring. Mudah-mudahan pertemuan ke depan kita masih utuh seperti ini, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bolos ya, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, gitu ya. Oke, untuk terakhir kita akhiri dengan membaca doa. Suali, silakan pimpin doa. Siap, mengulang dari mulai. Saya disalam para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan daring. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sumpah pemuda. Bangsa.